Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat ya. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 bab 7 Sayangi Bumi. Materi yang pertama, kita akan belajar membaca sekilas atau skimming. Skimming adalah salah satu cara untuk mendapatkan gambaran tentang isi teks, terutama jika teks yang akan dibaca itu panjang. Begitu teman-teman, jadi kalian hanya perlu membaca sekilas, tidak perlu membaca keseluruhan, dan kalian perhatikan kira-kira teks tersebut membahas tentang apa, gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat panjang yang merupakan gabungan dua kalimat, yaitu kalimat inti atau induk kalimat dan kalimat pendamping atau anak kalimat. Kedua kalimat ini digabung dengan menggunakan konjungsi atau kata penghubung seperti sehingga, maka, karena, sebab. Ada beberapa jenis kalimat majemuk bertingkat, diantaranya yang menyatakan syarat, tujuan, sebab akibat, alat, dan perbandingan. Pada kali ini, kita hanya akan membahas tentang kalimat majemuk bertingkat sebab akibat ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Tanaman ini kekurangan air sehingga layu. Kira-kira yang merupakan kalimat sebab akibat ini yang mana ya teman-teman? Ya, yang merupakan kalimat ini adalah bagian tanaman ini kekurangan air. Lalu kalimat akibat ini bagian sehingga menjadi layu. Jadi ini menyatakan sebab akibat ya teman-teman. Bisa membedakan ya. Jika sudah paham, kita lanjutkan sebab akibat berikutnya. Di sini ada kalimat hutan menjadi gundul karena adanya penebangan liar, yang merupakan inti kalimat yang mana ya teman-teman? Kalimat sebab ini ada pada bagian hutan menjadi gundul, dan kalimat akibat ini ada pada bagian adanya penebangan liar. Contoh berikutnya, ini ada kalimat tanaman itu dipupuk secara teratur, maka pertumbuhannya baik, yang merupakan induk kalimat yaitu dipupuk secara teratur. Lalu bagian anak kalimat merupakan ini teman-teman, kalimat yang berbunyi maka pertumbuhannya baik. Induk kalimatnya berupa sebab, lalu anak kalimatnya berupa akibat. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan belajar imbuhan pe dan an. Ternyata imbuhan pe dan an itu memiliki makna. Yang pertama, menyatakan tempat ya teman-teman. Contohnya di sini ada pe ditambah rumah ditambah an, maka akan berubah menjadi kata perumahan. Lalu makna yang kedua menyatakan proses. Contohnya adalah pe ditambah kelola tambah akhiran an, maka akan berubah menjadi pengelolaan. Dan makna yang ketiga menyatakan kumpulan. Contohnya awalan pe ditambah dengan pohon ditambah dengan akhiran an akan berubah menjadi pepohonan. Paham ya teman-teman? Oke. Selanjutnya, kita akan membahas ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Setiap paragraf mempunyai ide pokok atau gagasan utama yang dikemas dalam kalimat topik atau kalimat utama dan dikembangkan dengan beberapa kalimat penjelas. Ide pokok adalah pokok pikiran atau inti dari sebuah paragraf. Lalu kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan utama atau ide pokok. Lalu kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi pengembangan, uraian atau rincian sebagai penjelasan dari kalimat utama. Bisa membedakan ya teman-teman? Ini ada contoh sebuah paragraf di mana bunyinya, aktivitas yang kita lakukan sehari-hari dapat menghasilkan sampah. Sampah yang dihasilkan biasanya berupa sampah organik, yaitu sampah yang mudah terurai, misalnya daun-daunan kering, sisa makanan, dan lain-lain. Sampah lainnya yakni sampah non-organik, yaitu sampah yang sulit diurai, misalnya plastik, logam, kaca, kertas, dan lain-lain.
Kira-kira paragraf ini memiliki ide pokok apa ya teman-teman? Ya, ternyata ide pokok aktivitas manusia menghasilkan sampah. Lalu bagaimana dengan kalimat utamanya? Yaitu aktivitas yang kita lakukan sehari-hari dapat menghasilkan sampah. Dan kalimat penjelasnya berupa sampah yang dihasilkan biasanya berupa sampah organik, yaitu sampah yang mudah terurai. Atau mulai dari kalimat kedua sampai yang terakhir itu merupakan kalimat penjelas ya teman-teman. Paham ya? Kita akan ke materi selanjutnya. Kita akan membuat ringkasan ya teman-teman. Ringkasan adalah singkatan cerita. Membuat ringkasan dalam cerita dilakukan dengan cara mengidentifikasi ide pokok dari cerita dan menuliskannya kembali secara singkat dan jelas. Jadi, langkah pertama, teman-teman baca dulu di cerita secara sekilas. Kemudian, teman-teman tentukan ide pokok setiap paragraf. Lalu, sesudah itu, barulah kita bisa membuat ringkasan berdasarkan ide pokok yang sudah kalian catat. Selanjutnya, kita akan belajar teks eksposisi. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian dari teks eksposisi. Jadi, teks eksposisi adalah jenis teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang disampaikan secara singkat, padat, dan disertai pendapat dari penulisnya. Jadi, kalau kita lihat dari definisinya, teks eksposisi adalah teks atau tulisan yang berisi informasi dan pengetahuan. Ciri-ciri teks eksposisi bersifat non-fiksi, berisi fakta dan informasi ilmu pengetahuan, ringkas, jelas, dan bersifat mengajak. Ini ada contoh ciri-ciri teks eksposisi. Lingkungan yang sehat mendukung kesehatan manusia, menyediakan air bersih, udara segar, dan pangan yang berkualitas. Mari kita lindungi untuk kesejahteraan bersama. Dan struktur dari teks eksposisi ada judul, pernyataan, penjelasan, dan kesimpulan. Ini ada contoh dari teks eksposisi yang berjudul mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang sampah. Lalu di bagian pernyataan ini ada kalimat aktivitas yang kita lakukan sehari-hari dapat menghasilkan sampah. Sampah yang dihasilkan biasanya berupa sampah organik, yaitu sampah yang mudah terurai. Misalnya daun-daun kering, sisa makanan, dan lain-lain. Sampah lainnya yakni sampah non-organik, yaitu sampah yang diurai. Misalnya plastik, logam, kaca, kertas, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ini ada bagian penjelasan atau paragraf kedua yang berisi kalimat pengelolaan sampah yang baik harus berwawasan lingkungan, menetapkan prinsip kemandirian yang produktif, dan mengedepankan prinsip 3M. 3M merupakan singkatan yang terdiri dari mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang sampah. Mengurangi sampah dapat dilakukan dengan cara mengurangi memakai plastik sekali pakai. Kita dapat memilih untuk membawa tas berbelanja yang dapat dicuci dan dipakai berulang kali. Prinsip memakai ulang adalah upaya menggunakan kembali bahan atau barang supaya tidak langsung menjadi sampah. Contohnya, botol selesai tidak dibuang, tapi masih dapat digunakan tempat pensil atau tempat bumbu. Mendaur ulang sampah dengan mengolah sampah menjadi bahan yang dapat digunakan. Misalnya, kemasan sabun cuci yang dibersihkan dan dibentuk pola dapat dijahit menjadi tas berbelanja. Dan di paragraf ketiga, ini ada kalimat sampah bisa berubah menjadi berkah apabila kita bijak dalam mengelolanya. Penanganan sampah yang baik dan benar juga akan menciptakan lingkungan yang bersih, sehingga membuat hidup kita menjadi nyaman dan sehat. Hal itu bisa kita wujudkan melalui partisipasi dan peran aktif kita semua. Ini merupakan bagian kesimpulan ya teman-teman. Oke, paham ya teman-teman? Sekiranya sekian yang disampaikan hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.